Melonjaknya kasus positif COVID-19 di tanah air menyebabkan banyak rumah sakit kewalahan. Di Solo, Jawa Tengah misalnya, lonjakan jumlah pasien COVID terlihat di Rumah Sakit Umum Daerah Muwardi. Data terakhir memperlihatkan tingkat keterisian tempat tidur perawatan di Rumah Sakit Rujukan Provinsi Jawa Tengah ini telah mencapai 80%. 3 buah tenda didirikan di depan rumah sakit. Fungsinya untuk tempat observasi pasien sebelum masuk ruang rawat. Kalau bornya ya hampir 80%, hampir 90%, Mas. Hampir 90% bor kita. Tapi kan kita tambahi terus. Kabar lain datang dari Jepara. Sebanyak 300-an tenaga kesehatan di kota tersebut kini terinfeksi virus corona. Mereka diduga terpapar saat terjadi lonjakan kasus di Jepara sejak pertengahan bulan lalu. Para medis yang terinfeksi, saat ini ada yang menjalani isolasi mandiri dan ada juga yang tengah dirawat di rumah sakit rujukan. Kurang lebih hampir 10%, Mas, jadi 300 lebih. Itu saat ini posisi terpapar, tapi sebagian besar alhamdulillah isolasi di rumah. Sementara di Purwodadi, Rumah Sakit Islam Purwodadi memutuskan untuk menutup sementara layanan instalasi gawat darurat mereka. Musababnya, 25 tenaga kesehatan rumah sakit ini terinfeksi virus corona. Saat ini pelayanan kesehatan difokuskan untuk merawat pasien di bangsal rumah sakit serta pasien yang menjalani rawat jalan. Ada nakes kita yang terpapar sebanyak 25 orang. Jadinya pelayanan IGD sementara kita alihkan dulu ke pelayanan bangsal. Guna membantu penanganan pasien COVID-19, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong mahasiswa jurusan kedokteran semester akhir agar bisa dilibatkan dalam penanganan pasien COVID-19. Pemprov Jateng juga menyiapkan sejumlah rumah sakit darurat bagi pasien COVID-19. Maka ID, PPNI, Persi semua sudah membantu, tapi kurang faktanya. Maka kemarin rapat dengan Menko kami usulkan kita kerjasama dengan perguruan tinggi. Maka Menteri Pendidikan dengan Menkes menjadi penting perannya. Kalau bisa mahasiswa semester akhir, dokter-dokter internship itu bisa kita dorong. Caranya macam-macam, bisa langsung menangani COVID. Ada juga yang mereka bisa menangani yang pasien non-COVID yang selama ini sudah berpengalaman nanganin COVID di rumah sakit itu, untuk yang tangani non-COVID digeser dulu ke COVID. Jadi mereka yang lebih senior. M-nya memang mencari SDM sulit. Maka terpaksa kita harus upgrade. Maka pentingnya perguruan tinggi untuk bisa kerjasama itu. Dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hari ini Provinsi Jawa Tengah ada di urutan ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam jumlah kasus infeksi corona. Ada 2.335 kasus baru COVID-19 di Jawa Tengah, 2.029 sembuh, dan 73 orang meninggal dunia. Tim Liputan, Kompas TV.